Shalom, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Saat ini kita akan mempelajari satu topik, bagaimana sudah tersedia. Ada jaminan yang diberikan Tuhan kepada kita. Sehingga itu, dimanapun Anda berada saat ini, pastikan saudara menerima berkat sorgawi. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Yesus yang baik, saat ini Tuhan kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau mau mengurapi kami, melayakan kami, sehingga kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, karena kami berdoa di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Ketika kita bekerja di dunia ini, banyak jaminan yang ditawarkan bagi kita. Ketika kita seorang DPR, PNS, TNI, Polri, atau bekerja dimanapun, kita mendapatkan penawaran atau jaminan-jaminan. Sehingga itu saudaraku, ada jaminan tabungan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan pensiun, bahkan asuransi kecelakaan atau kematian. Inilah jaminan-jaminan yang ditawarkan bagi orang-orang yang bekerja. Saat ini juga Tuhan sudah memberikan satu jaminan. Tuhan sudah memberikan satu penawaran yang sudah disediakan bagi saya dan saudara. Maka daripada itu topik kita di saat ini mengenai jaminan yang sudah ditawarkan. Maka itu mari kita membuka firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-21 dan 22. Dikatakan seperti ini. Firman Tuhan, sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Ada 3 poin saat ini firman Tuhan dengan jaminan yang sudah disediakan. Yang pertama adalah Allah yang telah mengurapi. Yang kedua, Allah yang telah memeteraikan tanda miliknya. Dan yang ketiga adalah Allah yang telah memberikan Roh Kudus. Kenapa? Karena semua telah disediakan untuk saya dan saudara. Kita harus memiliki jaminan-jaminan ini. Mari kita mempelajari satu persatu tentang jaminan yang Tuhan sudah berikan. Jaminan yang pertama yaitu Allah telah mengurapi. Apa yang Allah telah urapi bagi saya dan saudara. Kita lihat di sini ada 3 peristiwa berdarah yang Allah sudah lewati. 3 peristiwa berdarah yang Yesus hadapi ketika Dia mau mengurapi kita. Yang pertama, di dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat 44. Ketika Yesus di Taman Getsemani, ketika harinya akan selesai, ketika misinya itu, Lukas 22 ayat 44 berkata, titik-titik darahnya. Ketika Yesus berdoa, ketika Yesus mau menghadapi misi terakhir di dunia ini, saking ketakutannya, dia berdoa, titik-titik darah menetes ke tanah.
Peristiwa berdarah yang pertama yang Yesus alami ini, karena Yesus mau mengurapi saya dan saudara dengan darahnya yang kudus. Kita lihat peristiwa berdarah yang kedua. Yang kedua adalah Gabata. Lukas 22 ayat 63 dan Markus 15 ayat 17 mengatakan Yesus dipukul. Yesus dimahkotai duri, saudaraku. Bayangkan ketika Yesus saking takutnya berdoa dengan tetesan darah. Saat ini ketika dibawa ke Gabata, Yesus dicambuk, Yesus dipukul, bahkan Yesus dimahkotai duri. Penyiksaan yang luar biasa yang Yesus berikan. Darahnya yang tercurah itu hanya semata mau mengurapi saya dan saudara supaya mendapatkan kehidupan yang layak. Pengampunan dosa yang Yesus berikan ketika dia mati di kayu salib. Peristiwa berdarah yang ketiga dikatakan adalah Golgota. Yohanes 19 ayat 34 mengatakan lambung Yesus ditikam. Tidak cukup dia menderita, dipukul, dicambuk. Bahkan ketika dia sudah tergantung di kayu salib, lambungnya ditikam. Oh saudaraku, melalui peristiwa berdarah ini, Yesus telah mengurapi kita. Yesus telah memberikan jaminan yang luar biasa. Sehingga itu menjadi milik kita saat ini melalui kasih karunia yang Yesus tawarkan. Bagaimana kita harus memiliki itu? Bagaimana kita harus merespon karunia itu? Milikilah hubungan yang erat dengan Tuhan. Mari kita lihat jaminan yang kedua yang Yesus tawarkan bagi saya dan saudara. Allah yang telah memeteraikan tanda miliknya. Berbicara tentang tanda miliknya, banyak sekali di awal-awal zaman Allah telah memberikan tandanya kepada bangsa Israel. Ketika bangsa Israel mau keluar dari tanah Mesir, ada satu peristiwa yang unik, peristiwa yang luar biasa tentang 10 tulah. Ketika Musa dan Harun pergi menghadap Firaun di dalam Keluaran pasal yang kelima, mengatakan, biarlah bangsa Israel ini keluar dan pergi ke tanah Kanaan. Tetapi Firaun berkata, aku tidak mengenal Tuhan. Firaun mengatakan, siapa Tuhan itu? Ketika Firaun menantang, dia tidak mengenal Allah, orang Israel. Allah datang kepada Firaun memperkenalkan dirinya melalui 10 tulah. 10 tulah terjadi di bangsa Mesir. Tetapi yang uniknya ketika tulah yang ke-10, bangsa Israel akan anak-anak sulung daripada semua orang di Mesir itu akan mati, tetapi ada materai Allah di dalam peristiwa itu. Keluaran 12 ayat 13. Mari kita lihat. Keluaran 12 ayat 13 mau menjelaskan bahwa ada peristiwa yang luar biasa yang Yesus, yang Allah lakukan. Keluaran 12 ayat 13 berkata, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Ayat yang ke-23 saudaraku. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya.
apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnahan masuk ke dalam rumah itu. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, berbicara tentang tanda ini, bagaimana Allah memberikan tanda ini untuk bangsa Israel. Tanda ini kepada bangsa Israel sehingga mereka terhindar dari pemusnahan 10 tulah itu. Tandanya apa? Darah domba. Inilah tanda materai kepada bangsa Israel untuk lolos. Bagaimana dengan kita di akhir zaman ini? Tanda apa yang harus kita miliki? Tanda apa yang harus kita pahami? Sehingga itu kita dapat mengerti bagaimana Allah atau Yesus telah memberikan jaminan bagi saya dan saudara. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam kitab Wahyu akan ada 7 malapetaka yang akan terjadi. Tetapi ketika umat-umat Tuhan memiliki pengharapan itu, umat-umat Tuhan memiliki materai itu, mereka akan terhindar. Luar biasa tanda milik Tuhan ini. Yaitu di sini dikatakan bahwa materai Allah adalah Sabat, adalah otoritas kita. Allah identitas umat Allah. Sabat adalah identitas kita di akhir zaman. Maka ketika kita memiliki identitas itu, memiliki materai itu, yaitu Sabat dari Allah. Kita jangan memiliki sabat yang palsu yang ditawarkan oleh setan. Sehingga kita dapat memiliki materai yang kuat. Karena status kita sekarang ini adalah domba-domba Allah. DNA kita adalah DNA kerajaan sorga, bukan kerajaan dunia. Maka daripada itu kita harus memiliki identitas materai yang pasti. Saudaraku, dari kedua jaminan ini Yesus sudah sediakan, Yesus sudah berikan. Ketika dia mengurapi saya dan saudara di kayu salib melalui darahnya yang kudus, Yesus memberikan jaminan melalui materai, tanda Allah. Ketika zaman dahulu melalui tanda darah domba, saat ini kita memiliki tanda yaitu Sabat, menjadi materai bagi saya dan saudara. Sehingga itu jaminan yang ketiga yang Yesus tawarkan bagi saya dan saudara, Allah yang telah memberikan Roh Kudus. Ketika perjanjian lama Allah ditolak, ketika perjanjian baru Yesus masih ditolak, maka di akhir zaman ini jangan sekali-kali kita menolak Roh Kudus. Sehingga Allah memberikan Roh Kudus menjadi penuntun bagi kita untuk masuk ke dalam kerajaan sorgawi. Maka daripada itu milikilah Roh Kudus menjadi penolong bagi saya dan saudara. Inilah jaminan yang Tuhan sediakan. Inilah jaminan yang Tuhan sudah berikan. Sehingga itu milikilah pengharapan ini saudaraku. Menjadi kesimpulan bagi saya dan saudara saat ini. Ketika jaminan sudah ditawarkan. Ketika jaminan sudah disediakan. Ketika Yesus mengurapi saya dan saudara. Ketika Yesus memberikan materai bagi kita semua. Ketika Yesus memberikan Roh Kudus untuk menjadi penuntun kita.
Maka kita harus memiliki pengharapan ini, memiliki jaminan ini menjadi satu jaminan yang luar biasa yang Yesus mau berikan kepada kita. Satu ayat terakhir kesimpulan bagi saya dan saudara terdapat di dalam Roma pasal yang kelima ayat yang kelima, berkata, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Roh Kudus telah dikaruniakan untuk saya dan saudara. Percayalah, pengharapan di dalam masa depan kita, pengharapan di dalam masa akhir zaman, pengharapan yang kita miliki karena Yesus akan segera datang. Milikilah jaminan itu sehingga itu tidak pernah mengecewakan karena Allah telah curahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Luar biasa saudaraku. Firman Tuhan saat ini bisa membuat kita mengerti bahwa karunia roh, karunia yang Allah berikan tidak pernah tipu, tetapi menjadi jaminan yang kuat untuk kita memasuki tanah Kanaan surgawi yang sudah dijanjikan bagi saya dan saudara. Kiranya Tuhan memberkati kita. Maranatha.